Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Ibu Tuswardika, Iko Mangdini Ananta, Kadek Karil, dan Humaira. Pada video kali ini kami akan menceritakan tentang sejarah pertambangan. Masa kolonialisme Belanda tahun 1850-an. Sejarah perkembangan industri pertambangan di Indonesia bermula dari masa kolonialisme Belanda. Cikal bakal industrialisasi pertambangan ini juga tidak terlepas dari munculnya revolusi industri yang terus meluas di Eropa. Dari sini, sektor pertambangan mulai menggeser kedudukan rempah-rempah yang sebelumnya merupakan komunitas unggulan di wilayah kolonial di Hindia Belanda. Untuk itu, di tahun 1850, pemerintah Hindia Belanda mendirikan kantor penyelidikan geologi, manajemen, pengelolaan, dan pencarian bahan galian tambang, yaitu Diens van Hen Minswezen, yang bertempat di Walterfraden, Batavia. Melalui lembaga inilah, wilayah penyelidikan geologi dan bahan galian tambang akhirnya meluas hingga seluruh pelosok Nusantara. Pada Oktober di tahun yang sama, dibuat peraturan baru berupa Beslut atau Keputusan Pemerintah Kolonial Nomor 45 yang mengatur tentang larangan memberikan izin penggalian tanah yang mengandung bahan tambang kepada pihak selain orang Belanda. Di samping itu, lembaga ini juga menerbitkan laporan penelitian hasil eksplorasi seputar pertambangan secara berkala, seperti yang ditulis di dalam Javis Koran dan Javerboek van Hen Minswezen. Bahkan pada masanya, laporan ini sampai menyebar luas dan dikenal dunia internasional. Seiring berjalannya waktu, hak eksplorasi pertambangan tidak hanya sebatas dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda saja. Namun, pihak swasta juga mulai mendapat kesempatan untuk masuk ke industri pertambangan ini. Di mana pada tahun 1852 dibuatlah peraturan pertambangan Menchreglement yang pertama kali oleh pemerintah Belanda. Di dalamnya dijelaskan tentang pemberian hak penambangan kepada pihak swasta, warga negara Belanda. Namun, aturan ini menegaskan bahwa pihak swasta hanya boleh melakukan aktivitas penambangan di luar Pulau Jawa. Pihak swasta Belanda yang pertama kali mendapat hak penambangan yakni Billiton Maspich, penambangan timah di Pulau Belitung. Menchreglement 1850 menjadi landasan hukum yang kemudian dipakai oleh kolonial Belanda untuk menguasai, mengatur, serta memanfaatkan bahan mineral untuk kepentingan pemerintah Belanda. Babak baru eksplorasi tambang oleh perusahaan swasta. Memasuki tahun 1870, terjadilah perubahan arah kebijakan pemerintah Belanda yang lebih liberal. Saat itu muncul peraturan baru yang dikenal dengan nama Agricultural, di mana dengan pertama kalinya hak kepemilikan pribadi dan peran swasta diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Masih melalui aturan Agricultural, perusahaan swasta yang membutuhkan tanah untuk aktivitas pertambangan harus menyewa ke pemerintah terlebih dahulu dengan jangka waktu panjang, 75 tahun. Namun, pihak swasta juga bisa menyewa tanah dalam jangka waktu pendek kepada penduduk Hindia Belanda di bawah persetujuan pemerintah. Ada satu pernyataan di dalam Agricultural yang kala itu dinilai kurang menghargai hak-hak rakyat atas tanah yang bersumber pada hukum, yakni pernyataan tanah negara atau Domain Verklaring. Pernyataan dalam Domain Verklaring yang dinilai merugikan rakyat karena mengeruk keuntungan sebesar-besarnya terdapat pada pasal 1 Domain Verklaring yang berbunyi bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak enggidomnya atau hak milik adalah menjadi domain atau milik negara. Munculnya aturan usaha pertambangan milik perusahaan swasta. Untuk mengatur usaha pertambangan termasuk di dalamnya pertambangan minyak di daerah kolonial Hindia Belanda, maka pada tahun 1899 dikeluarkan Undang-Undang Pertambangan yang pertama. Undang-undang ini disebut dengan Indes Minuet atau IMW. Demikian, di dalam Indes Minuet hanya mengatur mengenai pokok-pokok persoalan pertambangan seperti penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan saja. Pasalnya, pemilik tanah masih tidak memiliki hak atas sumber daya mineral yang terdapat di bawah tanah miliknya.
Sebelum adanya amandemen pada IMW ini, kesan dari undang-undang tambang pada zaman penjajahan Belanda memang terlihat sangat terbatas. Di samping itu, akses untuk eksplorasi pun hanya boleh dilakukan pemerintah kolonial. Kemudian terjadilah amandemen sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 1910 dan tahun 1918. Melalui amandemen ini mulai nampak perubahan yang signifikan terhadap posisi swasta dalam kaitannya hak penambangan mineral. Melalui pasal 5A Amandemen tahun 1910, perusahaan swasta diperbolehkan untuk melakukan penyelidikan maupun eksploitasi melalui perjanjian dengan pemerintah yang nantinya disahkan oleh undang-undang. Tidak hanya itu, pihak swasta juga mendapat kemudahan dalam melakukan penambangan dan eksploitasi di wilayah Hindia Belanda, yakni ketika adanya amandemen tahun 1918. Melalui amandemen yang kemudian dikenal dengan sistem kontrak antar pemerintah swasta, kewajiban perizinan yang disahkan oleh undang-undang akhirnya ikut dihapus. Amandemen pada IMW ini sekaligus memberikan pembahasan yang lebih mendalam, seperti perihal perlindungan atas kepentingan usaha warga dan perusahaan swasta milik Hindia Belanda. Ada juga aturan mengenai masa berlaku konsesi, serta besaran pajak dan cukai yang nantinya dipungut oleh pemerintah. Dengan demikian, mineral dan bahan tambang yang dieksploitasi sepenuh milik perusahaan yang bersangkutan. Setidaknya sampai akhir tahun 1938 terdapat 471 konsesi dan izin pertambangan yang ada di wilayah kolonisasi Hindia Belanda. Pada masa itu, produksi tambang didominasi oleh timah, minyak bumi, dan batu bara. Sekian hasil penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi